Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Selvi Oktabrata, CGP Angkatan 9 dari SMK Negeri 2 Banjit akan menyampaikan aksi nyata modul 1.4 tentang diseminasi budaya positif. Di sini saya akan berkolaborasi dengan CGP yang lain, yaitu bersama dengan Ibu Sulis Indrayani SPD. Kami akan memaparkan tentang budaya positif yang ada di sekolah kami. Berikut adalah pendahuluannya. Ki Hajar Dewantara mengumpamakan sekolah sebagai sebuah ladang atau tempat persemaian bibit-bibit agar bibit bisa berkembang secara maksimal, maka petani dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara bibit tanaman, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup bibit tanaman dan lain sebagainya. Dari uraian tersebut kita dapat memahami bahwa sekolah diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam, sehingga guru harus mengusahakan sekolah jadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Dengan demikian, karakter murid tumbuh dengan baik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, tujuan aksi nyata budaya positif adalah menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal serta menciptakan murid yang merdeka dan mempunyai disiplin kuat sesuai profil pelajar Pancasila. Yang diawali dengan lini masa, saya bersama rekan CGP yang lain menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah, serta meminta izin untuk mendesiminasikan bersama rekan guru. Selanjutnya, kami berkolaborasi dan berkoordinasi dengan wali kelas yang lain untuk membuat keyakinan kelasnya masing-masing. Kemudian, memantau, merefleksi, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang sudah dibuat. Kemudian, mengumpulkan rekan-rekan guru untuk melakukan desiminasi pemahaman budaya positif dan segitiga restitusi. Untuk tolak ukur yang kami terapkan, siswa dapat melaksanakan keyakinan kelas yang telah disepakati bersama dengan kesadaran diri dan penuh tanggung jawab, serta terwujudnya kebiasaan-kebiasaan yang baik dalam diri siswa sehingga tercermin karakter profil pelajar Pancasila, yaitu rencana perbaikan, kemudian mengevaluasi kesepakatan kelas yang telah dibuat secara berkala, selanjutnya menempatkan diri pada posisi kontrol manajer secara konsisten dan berkelanjutan, kemudian menerapkan segitiga restitusi pada setiap masalah yang ada, dan berkolaborasi dengan semua pihak demi terwujudnya budaya positif yang ada di sekolah kami. Selanjutnya, adapun harapan, semoga penerapan budaya positif dapat terwujud baik di lingkungan sekolah, di rumah maupun di lingkungan masyarakat, agar tercipta suasana belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Selanjutnya, untuk konsep inti budaya positif yang kami terapkan di sekolah kami, yaitu yang pertama, disiplin positif, yang kedua, nilai-nilai kebajikan, yang ketiga, teori motivasi perilaku manusia, yang keempat, hukuman dan penghargaan, yang kelima, keyakinan kelas, yang keenam, kebutuhan dasar manusia, yang ketujuh, 5 posisi kontrol, dan yang terakhir adalah penerapan segitiga restitusi. Berikut penyampaian kolaborasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu semua. Terima kasih sudah bisa menyempatkan waktunya pada kegiatan kami hari ini tentang modul budaya positif 1.4, di mana nanti akan kami mempresentasikan hasil diskusi
diskusi kami dengan berdua rekan dari CGP Angkatan 9. Di sini yang pertama saya Selvi Okta Brata akan menjelaskan tentang budaya positif. Sebelumnya apakah Bapak Ibu semua sudah tahu apa itu budaya positif? Bagaimana Bu Okta? Budaya positif ya. Memahami sepenuhnya Ibu Selvi, jadi tolong diberi pencerahan begitu sayanya. Baiklah. Budaya positif di sekolah itu merupakan suatu wadah tempat kita menyalurkan kegiatan-kegiatan bentuk yang baik, seperti halnya kita melaksanakan ketika pembelajaran diawali dengan berdoa, kemudian yang pastinya bersih-bersih dan sebagainya, hal-hal yang baik di situ tadi itu mengenai tentang budaya positif. Selanjutnya di sini ada yang dimaksud dengan pertanyaan pematik. Di situ berupa setuju atau tidak setuju oleh Bapak Ibu semua. Yang pertama mengenai hukuman dapat mendisiplinkan anak. Menurut Ibu, hukuman dapat mendisiplinkan anak itu kira-kira setuju atau tidak? Tidak setuju. Tidak setuju. Kenapa tidak setuju? Karena biasanya itu bukannya mau disiplin malah jadinya takut gitu. Oke, menurut Bu Okta ya. Kalau menurut Bu Dar bagaimana Bu Dar? Ya. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Iya betul. Hukuman dapat mendisiplinkan anak, maksudnya artiannya di sini ya yang disebutkan Bu Okta tadi sudah benar, di mana kalau hukumannya bersifat positif itu bisa mendisiplinkan anak, tapi dalam tanda kutip. Anak tersebut apalagi dengan tingkat kita yang sudah tinggi seperti ini, hukuman sebenarnya bukan dasar yang baik seperti itu, lebih kepada kita ke pendekatan. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Ya, memang betul, setuju ya. Kenapa? Karena di sini hukuman yang bersifat positif akan mendorong anak tersebut bersikap positif juga. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Kenapa? Karena dengan penghargaan atau sedikit pujian, namanya anak-anak sudah remaja, pastiannya mereka mencari perhatian tadi. Tapi penghargaan tersebut jangan terlalu berlebihan. Baiklah, selanjutnya topik dalam eksplorasi konsep di sini kita akan membahas disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, kemudian segitiga restitusi dalam 5 posisi kontrol, dan selanjutnya bentukan segitiga restitusi. Yang pertama, kita akan membahas tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, di mana disiplin positif sudah kita bahas di dalam budaya positif di awal tadi. Kemudian nanti kita akan lanjutkan dengan nilai-nilai kebajikan secara universal atau secara menyeluruh tentang perubahan paradigma. Di sini ada kegiatan kepalan tangan.
Perubahan paradigma kegiatan kepalan tangan. Ada A dan B, Anda dan teman Anda contohnya ya, misalnya Bu Sela dengan Bu Sri Nurbaiti. Sobatlah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda, letakkan di salah satu tangan Anda, dan genggamlah benda tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Teman Anda yang B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk menyuap apa saja agar dapat membuka kepalan tangan tersebut. Apa yang akan terjadi di sini? Kita diminta bagaimana antara A dan B itu membuat suatu kepalan tangan si A, dan si B berusaha untuk membuka kepalan tangan tersebut. Nah, dari sini perubahan paradigma di sini nanti ada yang namanya tujuannya. Tujuan apa? Dan apa yang akan terjadi antara A dan si B? Apakah kepalan dari si A bisa terbuka oleh si B? Maka itu kembali lagi kepada kekuatan paradigma tersebut. Selanjutnya, perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan berbentuk ilustrasi kontrol. Yang pertama, ilustrasi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilustrasi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang ketiga, ilustrasi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Dan yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kembali lagi ke disiplin positif. Teori kontrol atau teori pilihan menurut Dr. William, di mana disiplin positif itu ada beberapa tahapnya. Yang pertama, kita harus tahu teori motivasi, kemudian 5 posisi kontrol, juga ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ini semua teori motivasi, 5 posisi kontrol, dan 5 kebutuhan dasar manusia nanti akan membuat sikap disiplin positif tersebut menjadi lebih berkembang lagi. Selanjutnya, eksplorasi konsep yang kedua tentang teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. Merdeka. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Yang artinya kita sebagai guru bukan hanya memberikan motivasi terhadap anak atau hanya memerintah saja, menyuruh saja, tapi kita juga harus menyadari bahwasanya apa yang kita lakukan akan mendapat timbal balik terhadap apa yang kita lakukan di situ, Bapak Ibu. Kemudian dihukum oleh penghargaan, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan beberapa dampak dari pemberian penghargaan, di mana penghargaan jangka pendek dan juga jangka panjang. Kemudian ada penghargaan menghukum, ada penghargaan mengurangi ketepatan, selanjutnya penghargaan tidak efektif, dan penghargaan merusak hubungan. Penghargaan jangka pendek dan jangka panjang itu tadi yang kita sebut di awal, bahwasanya kita perlu memberi pujian terhadap anak, tapi pujian tersebut jangan berlebihan. Yang kedua, penghargaan menghukum. Artinya menghukum di sini adalah
supaya anak tersebut bisa tadi berubah menjadi disiplin. Kemudian yang ketiga, penghargaan mengurangi ketepatan, dan yang keempat, penghargaan tidak efektif. Selanjutnya, penghargaan merusak hubungan. Nah, dari penghargaan ini berarti ada efek baik dan juga efek buruknya. Selanjutnya, dihukum oleh penghargaan. Penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan akan mengurangi motivasi intrinsik. Maksudnya, penghargaan menurunkan kualitas. Dari penghargaan tadi awal-awal kita biasanya intinya pujian jangan berlebih, yaitu akan menurunkan kualitas, di mana anak-anak akan merasa lebih mereka tidak, kualitasnya dalam kreativitas akan menurun. Selanjutnya, penghargaan mematikan kreativitas. Tadinya aktif anak tersebut, sekarang kreativitasnya akan menurun. Dan selanjutnya, penghargaan juga akan mengurangi motivasi intrinsik. Maksudnya motivasi intrinsik di sini ialah motivasi yang ada dari dalam anak tersebut. Kenapa? Karena menurut Ki Hajar Dewantara, anak-anak akan belajar melalui kodrat zaman, yaitu kodrat zaman dan kodrat alamnya, di mana kodrat alam itu adalah kodrat yang berasal dari lahiriah anak tersebut, dan kodrat zaman akan mengikuti zaman yang ada. Selanjutnya, apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulia, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, di situ nanti ada tahapannya sendiri, di mana yang disebut dengan segitiga restitusi. Yang pertama nanti akan dijelaskan oleh rekan saya tentang segitiga restitusi. Tapi sebuah gambaran yang namanya restitusi itu adalah tahapan ketika kita menyelesaikan masalah pada anak. Ada 9 ciri segitiga restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hukuman. Yang ketiga, terang, bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter, bukan pada tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Dan yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Artinya di sini ketika kita menanyakan satu masalah kepada murid, di situ kita harus mengidentifikasi diri mereka terlebih dahulu, bagaimana kesalahannya bisa terjadi, kemudian tindakan apa yang akan kita berikan kepada anak tersebut sambil kita berkomunikasi. Selanjutnya, yang terakhir, kita sama-sama mencari solusi yang terbaik untuk anak tersebut. Selanjutnya, keyakinan kelas. Sekarang kita bahas keyakinan kelas, di mana keyakinan kelas itu disebut di sini berbentuk keyakinan kelas. Kenapa bukan peraturan kelas? Bagaimana menurut Pak Jai? Keyakinan kelas, kenapa bukan peraturan kelas? Keyakinan kelas seperti halnya kita membuat peraturan jadwal tiket, seperti itu. Kenapa kata-katanya keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Karena kita meyakinkan, Bu.
meyakinkan kelas untuk memiliki suatu yang disepakati. Iya, seperti itu. Baiklah, di sini ada contoh yang mana yang merupakan keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang pertama ada kami guru dan murid yang saling menyayangi. Yang kedua, kami murid yang semangat belajar. Yang ketiga, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Menurut Bapak Ibu semua, yang mana di antara ketiga ini yang merupakan keyakinan kelas? Apakah A, B, atau C? Coba menurut Pak Kiki, bagaimana Pak Kiki? Baik, kesepakatan kelas yang saya tahu itu adalah jadi menyepakati jika terjadi pelanggaran di kelas itu kita menyepakati apakah kita akan memberikan sebuah teguran kepada siswa atau siswa sendiri yang memberikan sanksi mereka sendiri. Misal jam belajar tertidur, berarti menyepakati apa sih yang harus kita berikan kepada kesepakatan kelas. Ya baik, terima kasih Pak Kiki. Benar sekali ya, di mana kesepakatan dan keyakinan kelas itu akan terjadi melalui apa yang sudah kita yakini di dalam kelas tadi atau kita sudah sepakati. Contohnya ketika belajar, anak tersebut tertidur, maka dia akan melakukan konsekuensi yang dia hadapi sesuai dengan yang sudah disepakati ketika di awal pembelajaran. Ada lagi, kalau dia datang terlambat atau dia tidak ikut kelas juga sama. Di dalam kesepakatan atau keyakinan kelas tersebut sudah tertera apa-apa yang akan konsekuensinya mereka lakukan. Ya, itu tadi ketiga materi. Selanjutnya nanti akan dilanjutkan oleh CGP Ibu Sulis. Materi selanjutnya. Baiklah, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu guru semua. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sudah berkenan untuk mengikuti presentasi kami dalam kegiatan Aksi Nyata Budaya Positif Calon Guru Penggerak Angkatan 9. Di sini saya izin memperkenalkan diri. Saya Sulis Indrayani. Saya calon guru penggerak angkatan 9 dan di sini saya akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang pembelajaran 4 kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Sebelumnya materi di awal sudah disampaikan lebih dahulu oleh rekan saya calon guru penggerak angkatan 9 yang bernama Ibu Selvi Oktabrata. Oke, kebutuhan dasar manusia. Sebelum masuk ke 4 poin kebutuhan dasar manusia, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu guru, apa sih Pak, Bu, dasar dari kebutuhan dasar manusia yang harus terpenuhi? Pak Raji bisa menyebutkan apa saja sih kebutuhan dasar manusia itu untuk bertahan hidup? Kebutuhan dasar manusia yang diperlukan oleh manusia itu sendiri, di antaranya yang pertama itu ada kasih sayang dan rasa diterima, kemudian kesenangan, kemudian kebebasan. Nah, menurut saya itu, Bu. Baiklah para
Rozi, terima kasih. Ya, manusia hidup itu mempunyai kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar hidup itu seperti kebutuhan fisiologis, sandang, pangan, papan, dan bersifat kesenangan, kebebasan, penguasaan, kasih sayang, dan rasa yang diterima. Oke, kembali kita flashback tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, di mana seorang guru itu adalah sebagai petani. Tuh, bisa disimpulkan sebagai petani. Kaitannya dengan peserta didik, kita sebagai seorang petani atau guru, petani itu ketika dia akan menanam, dia harus tahu pupuk apa yang akan digunakan agar tanamannya tumbuh dengan subur. Kemudian bagaimana cara merawatnya. Nah, begitu juga dengan kita sebagai seorang peserta guru harus mengetahui kebutuhan dasar apa yang dibutuhkan oleh peserta didik kita. Di sini ada poin pertama, yaitu kasih sayang. Kasih sayang ini adalah komitmen untuk mencintai dan merasa dimiliki. Jadi di sini ketika siswa itu mendapatkan perlakuan yang baik, bisa diterima dengan oleh guru, sehingga peserta didik itu akan merasa nyaman dan tenang saat belajar di kelas. Kemudian untuk yang kedua adalah kesenangan. Seperti yang kita ketahui bahwa karakternya peserta didik itu berbeda-beda. Ada yang memiliki karakteristik dia senang bermain, ada tipikal yang serius. Nah, kita di sini sebagai pendidik itu harus mengetahui karakteristik peserta didik kita dan memberikan mereka itu rasa nyaman, kesenangan mereka seperti dunianya bermain. Jadi mungkin kita saat belajar itu kita tidak harus monoton belajar, kita bisa menyelengi dengan ice breaking, game, sehingga anak itu merasa senang, nyaman saat belajar, sehingga mereka juga akan termotivasi saat belajar. Kemudian untuk yang ketiga adalah penguasaan. Penguasaan di sini peserta didik itu butuh akan kebutuhan dasar tentang mereka itu bisa diterima ide-idenya, sehingga mereka itu merasa mempunyai harga diri. Jadi kita sebagai seorang guru itu perlu mendengarkan ide, gagasan anak didik kita, dan biasanya siswa yang memiliki kebutuhan dasar penguasaan yang tinggi ini mereka bisa mempunyai kemampuan untuk menjadi seorang pemimpin. Kemudian yang keempat adalah kebebasan. Kita sebagai seorang pendidik itu harus memberikan kebebasan kepada peserta didik kita untuk mereka bisa bergerak aktif dalam seperti memberikan wadah atau tempat untuk anak didik kita mengekspresikan bakat dan minatnya di bidang apa, sehingga kita tidak membatasi gerak dari siswa kita tersebut. Pembelajaran kelima tentang 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol. Di sini ada motivasi, guru berbuat, guru berkolaborasi, hasil kalian dengan dunia berkualitas, murid berkata, dampak pada murid. Dalam identitas gagal atau kontrol dari luar, menghindari hukuman. Nah, penghukum dan pembuat rasa bersalah. Bapak Ibu, apakah Bapak mengetahui apa sih perbedaan dari penghukum dan pembuat rasa bersalah? Saya mau bertanya kepada Pak Pris.
Pak Pris, apa sih itu yang dimaksud dengan penghukum dan pembuat rasa bersalah? Terima kasih Bu Sulis atas waktunya. Yang dimaksud penghukum adalah memberikan suatu tindakan yang siswa tersebut ia merasa dirah dengan atas segala kesalahan-kesalahannya. Kemudian satu lagi apa Bu tadi? Pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah itu menurut saya, jadi apabila siswa tersebut dia membuat kesalahan, kemudian kita berikan nasihat yang menyentuh hati dan perasaannya, sehingga dia mengakui atas segala kesalahannya. Mungkin itu jawaban dari saya. Mohon maaf kalau ada kekurangan, Bu Sulis. Terima kasih kepada Pak Pris. Ya, tadi seperti yang disampaikan dengan Pak Pris bahwa penghukum adalah sebuah tindakan yang diberikan kepada siswa sebagai efek jera. Benar ya Pak Pris? Ya. Kemudian kalau untuk pembuat rasa bersalah, ini adalah sebuah tindakan yang dilakukan seorang guru kepada siswanya agar siswa itu mampu menyadari apa kesalahan yang sudah dilakukan. Kurang lebih seperti itu, benar Pak? Ya, di sini ada sebuah contoh dari penghukum. Bapak Ibu bisa lihat di dalam kolom tersebut, menghardik, menunjuk, menyakiti, dan menyindir. Kemudian ada guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya. Kemudian hasilnya membentak, menyalahkan orang lain dan berbohong. Kalian dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Kemudian murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Mungkin dari sekian banyak peserta didik, ada beberapa peserta didik mungkin yang pernah mengatakan itu, pernah melakukan itu. Nah, di sini kita akan mencari tahu bagaimana sih tindakan yang baik sebagai salah satu 5 posisi kontrol yang perlu dilakukan oleh seorang pendidik untuk menangani siswa yang seperti itu. Kemudian membuat rasa bersalah, di sini ada berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa. Apakah Ibu Okta pernah mengatakan seperti ini, Bu? Mengatakan bagaimana Bu? Tolong diulangi. Seperti pembuat rasa bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya, kemudian ibu kecewa. Apa karena ibu pernah melakukan ini dalam saat proses pembelajaran? Dan jika memang pernah, apakah sering? Mungkin kalau yang serupa seperti saya kecewa atau dengan apa yang dibilang Ibu Sulis tadi, seingat saya ya mungkin pernah Bu, cuman untuk waktu dan kapannya sudah agak-agak lupa. Mungkin karena kebetulan kita ini di SMK kan, jadi mungkin sudah terlalu banyak yang diucapkan kepada siswa, jadi tidak ingat. Kalau misalkan ditanya seberapa sering, ya sangat sering sekali, hampir di setiap jam pelajaran pasti ada seperti itu. Ya, baik Ibu Okta, terima kasih. Ya, kita sadari bukan hanya Ibu Okta saja, saya juga pernah melakukan hal tersebut. Nah, di sini identitas berhasil atau sukses, kontrol dari luar, mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain. Di sini ada teman sebagai guru sebagai teman dan guru sebagai pemantau. Guru sebagai teman ini biasanya kita lakukan di jenjang SMA atau SMK karena di sini siswanya itu lebih akan merasa nyaman jika mereka itu dianggap sebagai
teman saat kita menasehati. Tuh. Di sini kita bisa lakukan seperti membuat alasan-alasan untuk muridnya. Kemudian ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Nah, itu kita bisa terapkan kepada anak didik kita. Jadi untuk tingkat SMK atau SMA ini Pak, Bu, terutama ada kelas-kelas yang memang memiliki karakteristik yang luar biasa. Nah, di sini kita sama-sama belajar untuk mengetahui kecenderungan anak didik kita itu masuk golongan yang mana sih Pak, Bu, gitu. Jadi tidak semua hukuman itu serta-merta harus menggunakan kekerasan ataupun secara langsung di depan teman-temannya, tetapi kita bisa memanggil secara personal, bicara empat mata, lakukan dengan hati, pendekatan layaknya sebagai seorang teman. Mungkin di situ akan lebih ngena ke anak didik kita. Kemudian di sini guru sebagai pemantau. Pemantau di sini adalah kita mengamati peserta didik kita itu tindakannya seperti apa, kemudian mereka itu cenderung karakteristiknya seperti apa. Nah, di sini kita mengamati, kemudian apa yang bisa kita lakukan sebagai seorang guru itu kita bisa menghitung dan mengukur, kemudian apa peraturannya, kemudian menyesuaikan diri bila diawasi. Murid melakukan guru peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Ini kita bisa ada yang kita lakukan berapa banyak bintang saya harus peroleh, kemudian berapa halaman yang harus saya tulis. Kemudian ada juga milih baraka pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Di sini Pak, Bu, seperti contoh yang bisa saya ambil, menghitung dan mengukur. Mungkin kita bisa menerapkan tadi poin-poin kalau untuk tingkat SMK. Jadi sebagai pemantau itu biasanya kita bisa bekerja sama dengan guru BK atau guru piket. Siswa itu untuk mendisiplinkan kehadirannya, misalnya siswa ini sudah berapa kali poin kehadirannya yang tidak hadir, nah itu kita contohnya seperti itu. Di sini fungsi guru sebagai pemantau. Kemudian untuk identitas berhasil atau sukses, kontrol diri, menghargai diri sendiri atau manajer, mengajukan pertanyaan-pertanyaan apa yang kita yakini, apa yang bisa kita kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Mungkin sebelumnya saya akan bertanya dulu kepada Pak Kiki. Yang dimaksud dengan guru sebagai manajer itu apa sih Pak? Terima kasih kepada Bu Sulis yang telah memberikan waktunya kepada saya. Yang dimaksud guru adalah sebagai manajer terhadap murid-murid kita. Di sini berarti guru itu adalah mampu mengarahkan siswanya ke arah yang lebih baik. Mungkin seperti itu. Oke, baik Pak. Apa sih yang dimaksud dengan manajer menurut Bapak? Apakah Bapak pernah menerapkan ini kepada siswa-siswa Bapak dalam organisasi yang Bapak baik? Saya akan menjawab manajer yang dalam kelas ya, seperti itu. Jadi maksudnya adalah peran kita memberikan semangat, ya, memberikan dorongan, motivasi selayaknya kita itu sebagai contoh atau suri tauladan. Seperti itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Pak Sanjaya. Teacher Center, sehingga kita bisa membimbing dan mengarahkan anak-anak peserta didik kita untuk menjadi lebih baik dan berkualitas. Ya, di sini pembelajaran ke-6 tentang segitiga restitusi. Dalam segitiga restitusi ini ada 3 tahapan yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua itu ada validasi permasalahan. Yang ketiga itu ada keyakinan kelas.
Ya, di sini segitiga restitusi yang pertama menstabilkan identitas. Jadi setiap orang itu pasti pernah melakukan sebuah kesalahan. Tetapi di sini kita bukan mencari siapa yang salah, siapa yang benar, tetapi bagaimana caranya kita bisa menyelesaikan masalah tersebut dengan baik sehingga nantinya tidak diulangi lagi oleh peserta didik kita. Kemudian untuk validasi kebutuhan, di sini ada kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Ya, jadi setiap permasalahan yang muncul itu pasti ada alasannya kenapa itu bisa terjadi. Seperti kasus yang banyak terjadi di sekolah kita, itu ada anak yang banyak datang terlambat atau mereka alpa, bolos. Nah, itu kita tidak bisa mengejudge kamu kenapa bolos terus, kamu kenapa tidak pernah masuk atau datang terlambat. Sebaiknya kita melakukan segitiga restitusi ini berdasarkan urutannya, menstabilkan identitas, validasi kebutuhan. Nah, untuk terjadinya sebuah permasalahan seperti anak yang terlambat, ini kita tidak boleh langsung mengejudge, Pak. Tetapi kita boleh menanyakan apa alasan anak tersebut sehingga datang terlambat. Kita melakukan pendekatan, pasti anak itu mempunyai alasan tersendiri. Mungkin kendaraannya rusak atau pecah ban. Bisa jadi juga anak tersebut mungkin malamnya begadang karena main handphone terus, sehingga dia bangun kesiangan dan datang ke sekolah terlambat. Apakah cara yang lebih baik, efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, kita sebaiknya menanyakan langsung kepada peserta didik kita. Kemudian untuk yang ketiga, tahapan ketiga itu adalah menanyakan keyakinan kelas. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Nah, Pak, Ibu, apakah Bapak, Ibu, semua yang ada di dalam ruangan ini secara tidak langsung pernah membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas dengan peserta didik kita? Ibu Sela mungkin? Baik, terima kasih Ibu Sulis. Sebagai seorang guru, saya sudah pernah kalau dulu bahasanya sebelum keyakinan kelas seperti kontrak belajar atau kesepakatan, itu saya sudah pernah. Keyakinan kelas apa, Bu? Kira-kira yang pernah diterapkan di dalam kelas? Ya, keyakinan kelas itu kan yang disepakati bersama dan diyakini bersama oleh seluruh warga di kelas itu. Jadi contohnya, apabila datang terlambat, maka konsekuensinya misalnya membersihkan sampah di lingkungan kelasnya. Seperti itu, Bu, yang sudah pernah saya terapkan. Baik, di sini ada kaitannya dengan materi rekan saya Ibu Selvi tadi tentang menanyakan keyakinan kelas. Jadi urutan dari segitiga restitusi ini, yang pertama menstabilkan identitas, itu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi permasalahan itu mungkin sering terjadi, tetapi kita cara menanganinya berbeda. Nah, sekarang kita sudah tahu, Bu, dari segitiga restitusi ini bahwa ketika ada masalah itu sebaiknya kita lakukan tahapan ini, kemudian kita menanyakan langsung kepada anak peserta didik kita apa alasannya sehingga masalah tersebut muncul, dan penyelesaiannya kita cari solusinya bersama-sama. Jika memang anak tersebut permasalahannya sering datang terlambat ke sekolah, kemudian alasan anak tersebut karena suka begadang main handphone, jadi mungkin penyelesaiannya bagaimana caranya anak tersebut untuk tidur lebih awal dan tidak main handphone saat malam sehingga nanti bangunnya tidak kesiangan dan bisa berangkat ke sekolah tepat waktu. Next. Untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Nah, ini adalah uraian dari segitiga restitusi tadi. Yang bisa guru lakukan di sini adalah, contohnya guru berkata berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna, Bapak Ibu juga buat salah.
kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak atau ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Bapak ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Nah, di sini Pak Bu, ketika ada anak yang berbuat salah, itu jangan langsung selalu kita berikan hukuman, tetapi kita berikan kesempatan kepada anak itu untuk mengutarakan apa sih penyebab anak tersebut datang ke sekolah terlambat, apa penyebab anak tersebut bolos. Nah, itu harus kita gali, kita cari tahu, sehingga kita bisa mencari solusinya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bisa bersikap baik kepada dirimu sendiri? Tentu saja tidak. Karena permasalahan itu tidak ada solusinya, tidak bisa diselesaikan. Bisa jadi hari ini selesai, nanti akan diulang kembali. Membantu murid mengenali basic atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar, apakah itu penguasaan, kebebasan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan atau bertahan hidup. Kembali lagi ke kebutuhan dasar manusia tadi Pak Bu. Guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Nah, itu bisa kita lakukan atau terapkan kepada siswa kita. Kemudian, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Ini ada kaitannya dengan segitiga restitusi tadi yang perlu kita lakukan. Nah, di sini ada intervensi, ini bisa membantu murid kembali ke tujuan semula dengan cukup singkat dan dengan cara non-kontrol aktif. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan biasanya dikemukakan oleh seorang pemantau dan manajer. Nah, ini kita bisa terapkan di tingkat SMA atau SMK ya Pak Bu. Contohnya, kita bisa melakukan ini kepada siswa kita dengan menggunakan kalimat, apakah kamu ingin berbuat lebih baik, kemudian apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan, kemudian apa kamu bisa mengubah kegiatan atau perilaku kamu saat ini menjadi sikap yang lebih membantu. Itu adalah salah satu atau beberapa hal yang bisa kita lakukan sebagai guru, sebagai pemantau dan manajer. Baiklah, di sini sampai dengan refleksi. Ada 4 refleksi yang bisa saya sampaikan di akhir presentasi ini. Yang pertama, hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan. Hal baru apa yang dapat mengubah paradigma yang saya dapatkan dari hasil latihan ini adalah dari modul ini, yaitu tentang segitiga restitusi. Di sini saya mengetahui bahwa setiap permasalahan itu ada alasan dan hukuman itu bukan menjadi salah satu penyelesaian, tetapi penyelesaian yang terbaik itu adalah dengan memberikan siswa itu untuk menyampaikan alasannya, kemudian kita mencari solusinya bersama-sama sehingga masalah tersebut tidak akan terulang kembali lagi. Kemudian perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Ya, saya merasa senang, kemudian saya merasa mendapatkan ilmu baru, manfaat baru yang nantinya akan bisa saya kembangkan di lingkungan sekolah ini. Kemudian peran Among seperti apakah yang saya telah lakukan selama mengikuti modul ini? Ya, peran Among yang saya telah lakukan selama mengikuti modul ini dalam proses pembelajaran, saya mencoba menerapkan untuk tentang apa yang dibutuhkan oleh siswa pada saat pembelajaran di kelas, seperti kasih sayang, kesenangan, kebebasan, dan penguasaan. Kemudian saya akan menjadi Among yang seperti apakah setelah mengikuti modul ini. Yang saya harapkan setelah mempelajari modul ini, saya dapat menjadi guru yang bisa mengerti
seperti apa yang dibutuhkan oleh peserta didik kita, dan harapannya dapat membuat peserta didik kita menjadi lebih baik bukan hanya di sekolah tetapi juga di lingkungan masyarakat. Terima kasih. Sekian, terima kasih presentasi dari saya. Sebelum saya tutup, apakah ada bapak dari ibu yang ingin bertanya? Boleh. Mungkin dari segi pengalaman yang bapak ibu dapatkan sesuai dengan ruang lingkup sekolah bapak dan ibu. Oke Pak Pris, boleh silakan untuk di penutup ini Bapak maju ke depan ya Pak untuk bertanyanya. Terima kasih atas waktunya Bu Sulis dan Ibu Selvi. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan akhir-akhir ini untuk penanganan siswa kita yang telah melanggar kesepakatan yang telah dibuat oleh sekolah, yaitu anak kita ini kan masih belajar dan proses untuk belajar berbuat baik. Tapi namanya kembali lagi anak tersebut telah membuat perbuatan yang tidak baik, yaitu anak tersebut merokok di luar lingkungan sekolah. Tetapi perbuatan yang tidak baik itu dilakukan pada saat jam belajar. Yang menjadi pertanyaan saya adalah bagaimana proses penanganan dalam kasus ini, yang saya harapkan anak tersebut lebih bersemangat lagi nanti untuk sekolah, dan kemudian dengan Dewan Guru ini bisa lebih menghormati. Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Mungkin Bu Silvi atau Bu Sulis nanti bisa menjawab pertanyaan dari saya. Terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Tris, terima kasih atas pertanyaannya, luar biasa. Pertanyaannya sangat memotivasi saya dan Bu Selvi untuk lebih mendalami segitiga restitusi lain. Di sini saya akan menjawab sesuai dengan modul yang sudah dipelajari tadi tentang segitiga restitusi ya Pak. Pertanyaan Bapak terkait bagaimana jika anak merokok di luar lingkungan sekolah tetapi dilakukannya pada saat jam sekolah. Oke, kita sebagai seorang guru ketika menjumpai peserta didik kita melakukan hal yang tanda kutip seperti contohnya tadi merokok, mungkin kita bisa memanggil anak tersebut. Jadi kita panggil anak tersebut, kita cari tahu, kita bertanya kepada anak tersebut, kenapa kamu melakukan itu pada saat jam pembelajaran. Jadi kita mencari tahu alasan anak tersebut sampai dia melakukan hal tersebut kenapa. Itu yang pertama. Kemudian di sini kita kan ada keyakinan kelas, Pak, Bu, atau kesepakatan kelas. Nah, di sini juga kita kalau SMK ini mungkin ada poin yang diterapkan. Jadi kita bisa menyampaikannya dengan yang pertama tadi, memberikan pendalaman kepada anak kita bahwa hal yang dilakukannya itu tidak semata-mata salah sepenuhnya, tetapi kita juga harus menerima masukan
pelajaran. Sehingga ketika kita sudah tahu alasan yang dilontarkan atau disebutkan oleh anak tersebut, kita bisa mencari solusinya bersama. Gitu. Mungkin Ibu Selvi akan menambahkan jawaban untuk pertanyaan dari Pak Pris. Terima kasih Bu Sulis. Sedikit menambahkan dari apa yang ditanyakan oleh Pak Pris tadi mengenai bagaimana ketika ada siswa yang melakukan pelanggaran yaitu merokok di luar lingkungan sekolah namun di saat jam pelajaran. Nah, di dalam modul ini yang kami pelajari itu kita menggunakan segitiga restitusi. Mungkin sebelumnya di dalam segitiga restitusi tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Sulis, ada tahapannya, yaitu yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi kebutuhan atau tindakan, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Tadi sudah dijelaskan secara singkat oleh Ibu Sulis tentang 3 tahapan tersebut. Sebenarnya dalam masalah-masalah sebelumnya kita pasti sudah pernah melakukan tahapan-tahapan ini, entah itu hanya 1 tahapan atau 2 tahapan saja. Tapi balik lagi, sekarang kita mulai mengerti tentang segitiga restitusi. Oh, itu yang namanya segitiga restitusi. Jadi ketika ada masalah terhadap anak tersebut, kita akan menerapkan segitiga restitusi. Kembali lagi dengan pertanyaan Pak Pris tadi, bagaimana tindakan yang kita lakukan terhadap anak tersebut. Yang pertama tadi kita akan melakukan menstabilkan identitas anak tersebut, yang menanyakan apa, kenapa, alasan-alasan anak tersebut melakukan pelanggaran tersebut. Selanjutnya yaitu validasi kebutuhan atau validasi tindakan. Tindakan apa yang menyebabkan anak tersebut melakukan hal tersebut? Apakah memang dia sudah terbiasa dengan tingkah seperti itu, merokok dan sebagainya? Kenapa? Karena anak-anak kita ini tahapannya tahapan remaja, di mana mereka mencari identitas diri mereka dengan pergaulan mereka. Di situ ya entah dari ikut-ikutan teman yang merokoknya tadi. Dalam validasi tindakan itu kita tanyakan apa alasan-alasan mereka, dan yang terakhir ada menanyakan keyakinannya, apakah yang sudah dilakukannya itu sudah benar atau salah. Kemudian sama-sama kita mencari solusi terhadap anak tersebut agar permasalahan yang terjadi bisa terselesaikan dengan baik. Itu tadi yang saya sampaikan. Sekilas kurang lebihnya mengenai kasus tersebut. Bagaimana menurut Pak Pris? Baiklah, cukup sekian. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, kami berdua berkolaborasi dalam budaya positif ini mengucapkan banyak terima kasih bantuan dan support terhadap kami. Semoga dalam guru penggerak ini kita bisa menjadi penggerak yang sebenarnya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, penerapan pengalaman dan pembelajaran saya di kelas. Yang pertama tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan metode untuk menimbulkan kembali disiplin positif yang didasari oleh motivasi dari dalam diri. Implementasi keyakinan kelas dilatar belakangi bahwa ditemukannya beberapa murid yang masih diingatkan untuk melakukan tindakan kebaikan atau kedisiplinan. Selanjutnya, untuk tujuan keyakinan kelas, saya akan menumbuhkan keterlibatan murid dalam membentuk keyakinan kelas untuk mencapai kelas impian bersama guna pembelajaran yang efektif. Kemudian mewujudkan merdeka belajar yang berpihak pada murid. Selanjutnya menciptakan komunikasi segala arah antara guru dan murid-muridnya.
untuk membiasakan budaya positif dan disiplin positif yang ada di sekolah kami. Adapun kriteria dalam pembuatan keyakinan kelas adalah sebagai berikut. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Selanjutnya, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan sekolah. Selanjutnya, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Berikut adalah tahapan saat kami membuat keyakinan kelas. Yang pertama, saya membagi kelompok para peserta didik. Selanjutnya, para peserta didik saya akan membuat 2 keyakinan kelas dan menempelkan keyakinan kelas yang mereka buat di papan tulis. Dan hasil akhir untuk keyakinan kelas 10 TBSM yaitu 1. Minta izin ketika keluar kelas. 2. Jagalah kebersihan kelas. 3. Saling menghargai satu sama lain. 4. Saling menghormati antar teman dan guru. 5. Bertanggung jawab dalam mengerjakan piket atau tugas kebersihan kelas. Yang keenam, berdoa sebelum dan sesudah belajar. Itu dia tadi keyakinan kelas yang didapat. Selanjutnya, segitiga restitusi. Berikut praktik penerapan segitiga restitusi. Sus 1. Widya, tadi Ibu dengar laporan dari ketua kelas bahwa Widya habis bertengkar dengan Rika. Iya, Bu, habis kesal. Kenapa kesal? Karena Rika terus menerus mencontek isi pekerjaan saya, bukan PR. Terus juga selalu mencontek. Oh begitu, wajarlah kalau kamu marah dan kesal. Jika Ibu jadi kamu, Ibu juga akan melakukan hal yang sama. Lalu apa yang kamu lakukan terhadap Rika? Saya marah-marah, Bu. Saya maki-maki Rika dan tanpa sadar saya menabrak mejanya. Oh begitu, pasti kamu berbuat seperti itu ada alasannya ya kan? Iya, Bu. Jika saya hanya diam saja, mereka sudah susah payah mengerjakan tugas. Tapi Rika hanya mencontek, tidak mau mengerjakan usaha sendiri. Ya wajarlah jika kamu merasa marah karena tidak rela hasil pekerjaan kamu dicontek oleh Rika. Ibu sangat menghargai tindakan kamu yang tidak berbuat lebih buruk seperti memukul teman kamu. Sekarang coba kita pikirkan tindakan kamu menggerak meja apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak, Bu. Menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar? Saling menghormati antar teman. Iya betul. Menurut kamu saling menghormati antar teman itu penting tidak untuk dilakukan? Penting, Bu. Baiklah, kalau menurut kamu penting, jadi keyakinan kelas apa yang harus kamu lakukan pada saat kamu sedang marah? Harus lebih sabar, Bu. Kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Bersedia, Bu. Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya harus lebih bersabar dengan anak saya. Kalau ada teman yang mencontek, saya akan melakukan pelajaran atau Iya, tepat sekali tindakan kamu, Widya. Tetap semangat ya. Sekarang silakan kembali ke kelas. Selanjutnya, kasus kedua. Kamu tadi ada mendengar laporan dari pihak kalau kamu sering datang terlambat. Iya. Menurut ingatan kamu sudah berapa kali kamu datang terlambat? Sering terlambat itu suatu kesalahan bukan? Oh baik, kan berbuat kesalahan itu manusiawi. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Yang terpenting kita bisa belajar dari kesalahan itu dan berusaha memperbaikinya. Setuju? Ilham, kita cari solusinya bersama ya. Iya, Bu.
Ilham sering datang terlambat pasti punya alasannya ya kan? Kenapa sih Ilham sering datang terlambat? Karena saya sering begadang sambil main HP, jadi kurang tidur. Anda datang ke sekolah sesuai keyakinan dengan kelas kita bukan? Menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah kamu lakukan? Kamu disiplin itu penting tidak untuk kamu? Penting karena membuat saya datang sekolah tepat waktu dan bisa menghargai waktu. Betul, menghargai waktu itu penting dan sangat bermanfaat untuk kita. Seperti kita dapat menghargai orang-orang yang ada di sekitar kita, pekerjaan menjadi tidak mencukup dan kita juga dapat melatih rasa kepedulian. Iya Bu, saya menyesal sudah datang sering terlambat. Saya mohon maaf sudah datang terlambat. Iya, Ilham, sikap yang kamu lakukan sudah sangat baik dengan memohon maaf menurut Ibu. Apa yang akan kamu lakukan agar kamu tidak datang terlambat lagi? Saya akan tidur lebih cepat dan tidak begadang lagi Bu, agar tidak terlambat lagi datang ke sekolah. Baiklah, kalau begitu silakan kamu kembali ke kelas. Baik Bu, terima kasih. Demikian aksi nyata modul 1.4. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.